Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, bertemu lagi dengan saya dalam podcast Sapa SD Rahman atau podcast Sapa. Hari ini kita akan membahas tentang acara Mabit yang telah dilaksanakan tanggal 30 dan 31 Januari 2026 ini. Dan sudah bersama saya para PJ dari ada 3 PJ dari acara Mabit. Jadi di PJ Taman Mabit ini ada 3 orang. Dan itu adalah guru masing-masing. Silakan diperkenalkan dulu. Perkenalkan Ayah Bunda, nama saya Khairunisa, biasa dipanggil Wica. Perkenalkan Ayah Bunda, nama saya namanya Pak Suhandi. Dan nama saya Pak Lutfi. Acara Mabit ini bisa sebelumnya saya mau bertanya beberapa hal, yaitu adalah bisa ceritakan mengapa program Mabit ini penting untuk siswa dan apa tujuannya di acara Mabit ini. Silakan. Dari Ica. Ica atau Pak Sandi, silakan Pak Sandi. Jadi penting sekali acara Mabit ini. Yang pertama, kegiatan Mabit itu mendidik siswa untuk punya sikap disiplin pertama. Yang kedua, punya menanamkan spiritual agar dia mengerti agama lebih dalam lagi. Jadi dalam satu malam itu dia menginap di sekolah, kemudian dia diberikan sebuah materi agama gitu kan. Tapi pada tahun ini kita tanamkan materi tentang toharoh agar dia mengerti pelajaran toharoh, tata cara berwudu yang baik, kemudian bisa bertayamum dan juga mengenal najis-najis. Itu pokok utama sebelum dia memasuki ibadah. Kalau itunya belum beres, ya, jadi ibadahnya tidak akan diterima. Berarti tujuannya ya untuk beribadah. Tujuannya untuk menanamkan ibadah. Iya, menanamkan Supaya ibadah. anak lebih mantap lagi atau sempurna lagi dalam beribadah. Karena toharo itu kebersihan. Sejak kapan aktivitas kegiatan Mabit atau kegiatan Mabit ini rutin dilaksanakan? Mungkin di tahun 2016 ya, tetapi dalamnya itu intinya itu berbeda-beda. Kayak misalkan sekarang kegiatannya ada Toharoh Adventure, kegiatan apa namanya malam-malam itu, Jurit malam. malam atau jurit malam keliling Ya. di sekitar Universitas. Nah, suasana antusiasme anak-anak bagaimana dalam melaksanakan Mabit ini tahun ini? Antusiasnya luar biasa, anak-anak itu banyak yang gembira, banyak yang senang gitu kan. Terlebih adanya daripada tahun ini ada Toharoh Adventure gitu. Jadi terkesan sangat luar biasa. Bahkan ada anak-anak yang ingin lagi gitu, ingin mengikuti Mabit lagi. Mengikuti Mabit Iya. lagi. Semangat banget ya. Semangat luar biasa. Apalagi pas kegiatan praktek tayamum. Tayamum. Luar biasa ya. Rebutan debu. Rebutan bedak. Oke. Nah, tadi bagaimana cara mendampingi tim pendamping siswa untuk adaptasi terutama yang Mabit untuk yang pertama kalinya. Bagi kelas 4 kan ini pertama kali. Terus cara tim untuk mendampingi siswanya bagaimana? Apa dibagi-bagi per kelas atau bagi-bagi seperti apa? Ya, dibagi-bagi per kelas, dan juga itu kita sangat benar-benar memastikan bahwa pendamping ini tahu betul alur dari Mabit ini. Jadi bisa mengarahkan anak-anak untuk abis ini ngapain, terus juga kegiatannya apa aja yang harus disiapin gitu sih Pak. Nah, tantangan apa nih yang dirasakan oleh Bapak Ibu ketika pelaksanaan Mabit ini? Tantangannya pasti ada tantangan dong, ketemu acara itu ada tantangan apa? Pada saat pelaksanaan, jadi kita harus guru itu harus benar-benar sabar dalam mendidik mereka itu supaya tertib, kondisi khusyuk bagi pelaksanaan tahajud dan lain-lain. Inilah perlu kekompakan suatu tim. Apalagi membangun anak-anak ya. Iya, apalagi komunikasinya benar-benar perlu dijaga banget karena banyak miskomnya, takutnya seperti itu.
akademi sekolah antara pembimbing atau pembina. Oke. Nah, harapan dari Bapak Ibu setelah diadakan mabit ini apa nih? Harapan sekaligus juga pesan-pesan satu-satu ya. Bu Caca. Oke, harapan saya yang pasti anak-anak itu bisa mempraktekkan kayak cara toharo, cara bersuci itu dengan cara yang secara nggak langsung mereka tuh bisa kayak misalnya belajarnya tuh kayak nggak dipaksa gitu. Jadi kita agak buat permainan gitu lah, pos dengan cara pos ketemu pos gini dan ada juga rewardnya kayak bintangnya. Kalau misalnya bagus dapat bintang berapa, itu benar-benar ngepacu anak buat otaknya tuh maksudnya kayak lebih ya kompetisi, satu kompetisi, kedua kayak nggak dipaksa untuk belajar gitu, kita kayak fun aja gitu buat datengin pos-posnya. Padahal itu ya kalau diterjemahin juga itu sebenarnya ya belajar juga, tapi dibuat fun, dikemas dengan cara-cara yang asik lah gitu. Pak Sony. Saya juga sama seperti Bu Ica, ya tidak jauh. Harapan saya sih pertama bisa dengan pertemuan yang singkat ya, satu malam tersebut ya bisa diingat dengan anak-anak materinya gitu, dan bisa dipraktekkan dalam ibadah sehari-hari. Pak Lutfi, harapannya apa nih untuk mereka? Intinya mereka itu mendapatkan bekal di rumah supaya bisa tahajud kembali, juga tidak bangunnya kesiangan, juga dia bisa wudhu dengan baik dan benar. Itu aja sih. Ibadahnya jadi lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Dapat lagi. Nah, pertanyaan saya ini di luar dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Pernah mabit gak semuanya? Pernah ikut mabit gak? Di luar? Kalau saya Di luar saya di Araman ini atau ikuti ya mungkin saya mabit kan namanya itikaf juga bisa kan. Nah, itu pernah ada ngalamin pengalaman yang unik selama ikut mabit di luar atau ikut itikaf? Ada nggak punya pengalaman? Kalau saya jujur benar-benar baru banget. Bahkan baru dengar kata mabit aja itu benar-benar baru ini Bapak. Jadi benar-benar baru kenal. Ini juga menimbulkan ide-ide yang kayaknya cocok nih buat mabit. Kayaknya masukin ke konsep ini bagus. Lebih ke nyoba-nyoba aja. Tapi alhamdulillah anak-anak antusias. Kalau Mas Andi pernah? Pak punya pengalaman mabit kan? Untuk mabit bener baru di sini. Baru sini. Iya. Belum pernah ikut mabit. Serius? Lalu sih? kalau mabit pernah, cuman yang beda di sana itu ada acara marawisnya. Oh. Ada acara marawisnya beberapa gila dilanjutkan supaya anak itu latihan yang semangat. Berarti mabit yang marawis itu jadi latihan sekalian. Berarti belum pernah sama sekali acara mabit di luar ya? Kalau itikaf sih Itikaf kan mana ya? Itikaf kenapa? Kalau itikaf kan beda di bulan puasa. Kita juga pernah ngalamin tuh itikaf sekaligus mabit 3 bulan. 10 hari terakhir pas lagi mau 10 hari terakhir. Itu waktu itu PJ Thailand maksudnya. Beda sih. Terus berarti belum sama sekali. Ini berarti pengalaman pertama-tama semua nih. betul. Karena Mas Wandi tahun lalu kan ada kan? Iya. Ikut, tapi hanya di sini. ya, tapi sekolah aja di luar Kalau di luar mungkin kayak ya acara di mana gitu ikut mabit belum pernah dulu. Saya pikir udah ada yang punya pengalaman mabit di luar gitu kan. Ya mungkin di daerah di komunitas sama apa gitu. Satu kali deh. Oh ya udah deh. Oke. Ya, terima kasih Ayah Bunda sudah menyaksikan acara saya podcast SD Teramat untuk sapa. Mudah-mudahan Ayah Bunda dan juga orang tua murid yang belum mengikuti mabit bisa mengambil pelajaran dari acara ini atau obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan
mudah-mudahan juga dapat pengalaman baru. Oh ternyata mabit di SD Rahman tuh ada loh di SD Rahman mengadakan mabit, dan juga ada loh kegiatan seperti ini di Rahman. Jadi ayah bunda jangan pernah jangan sampai ketinggalan acara podcast Sapa ini. Saya akhiri dengan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Rahman, smile and ready.